Orang kaget ketika Partai Nasdem kemarin mendeklarasi Anies sebagai capres secara terburu-buru. Ada apa di balik pencapresan yang terburu-buru itu? Gua mau bahas di Masuk Pak Eko. Setidaknya ada 3 kontroversi yang bisa dianalisa kenapa kok tiba-tiba saja Partai Nasdem mencapreskan Anies. Padahal rencananya sebelumnya tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mungkin karena Anies bukan pahlawan sama sekali, kemudian dimajuin. Jadi kemarin itu. Nah, ada 3 kontroversi yang melatar belakanginya. Yang pertama, isu yang mencuat ini adalah soal pemeriksaan KPK kepada Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Gue ngelihat ada rangkaian ya. Jadi sebelum Anies dicapreskan, koran Tempo sudah membahas tuh bahwa KPK dimungkinkan melakukan politisasi kasus, kata koran Tempo loh. Jadi koran Tempo mencurigai KPK memaksakan kasus Anies agar Anies jadi tersangka dalam kasus Formula E. Nah, suara koran Tempo itu bisa dibaca satu rangkaian. Kalau gua ngelihatnya ya, kok koran Tempo keluar tiba-tiba Nasdem nggak ada hujan, nggak ada angin, kalaupun kemarin hujan gede dan Jakarta banjir, mencalonkan Anies sebagai capres. Kenapa satu rangkaian? Karena orang akan ngelihat gini, KPK sedang bekerja, sedang melakukan penelaahan kasusnya. Kalau seandainya KPK menetapkan Anies sebagai tersangka, kan isunya jadi rame seperti yang diomongin koran Tempo itu ketika dia mencurigai KPK bahwa KPK sedang mempolitisasi Anies dan itu adalah usaha untuk menjegal Anies sebagai capres. Artinya, di mata koran Tempo, KPK main politik. Setelah Anies kemudian dicapreskan oleh Nasdem, suara yang sama juga disuarakan. Ada misalnya Novel Baswedan yang menyuarakan atau mengkritik KPK. Padahal kata KPK, mereka nggak peduli soal capres-capresan, mereka nggak peduli soal politik. KPK sebagai lembaga hukum menjalankan saja tugasnya untuk menegakkan hukum. Siapa yang salah ya ditetapkan sebagai tersangka, atau yang terbukti punya bukti yang cukup bisa KPK menetapkan sebagai tersangka. Tapi lembaga ini udah diserang duluan sama koran Tempo. Senada diserang juga oleh Novel Baswedan yang mengatakan bahwa keterbukaan KPK dicurigai untuk memaksakan Anies sebagai tersangka. Bukan cuma Novel Baswedan yang mantan penyidik KPK, Febri Diansah yang sekarang menjadi pengacaranya Putri Sambo atau Putri Cendrawati itu juga menyerang KPK. Dia bahkan mempertanyakan kenapa kok KPK cuma fokus pada Formula E, kan ada kasus-kasus lain. Gue jadi bingung, ini bekas-bekas orang KPK loh. Kok mempertanyakan seperti itu? Ada 2 kemungkinan kan. Yang pertama, benar KPK mencoba main politik dengan melakukan politisasi terhadap kasus Formula E. Atau yang kedua sebaliknya, orang-orang inilah yang mempolitisasi KPK sehingga kalau KPK ingin menegakkan hukum secara benar, mereka akan teriak bahwa itu adalah bagian dari politisasi. Jadi bukan KPK-nya yang main politik atau hukum dijadikan sebagai bargaining politik KPK, tetapi mereka justru menuding KPK. Atau mereka yang menuding KPK sedang mempolitisasi kasus hukum yang sebenarnya. Itu yang bisa kita baca. Bacaan pertama adalah KPK mempolitisasi. Bacaan kedua adalah untuk melindungi Anies Baswedan, mereka mempolitisasi KPK. Sehingga KPK ragu-ragu untuk menegakkan hukum misalnya karena kasus ini. Kalau dibaca misalnya dengan percepatan deklarasi,
kok rasa-rasanya deket pada alternatif kedua ya? Kenapa? Kalau seandainya mereka merasa KPK sedang mempolitisasi, kenapa harus deklarasi buru-buru? Kan biasanya kalau perayaan buru-buru itu, kalau orang lagi pacaran, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nikah aja. Orang mencurigai ada MBA, married by accident, ada kejadian janggal sebelumnya. Atau tiba-tiba anak kecil yang nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba langsung dihitan. Mungkin kan dia kejepit resleting. Jadi buru-buru dihitan. Nah, kita mencurigai ada sesuatu. Barangkali tanda-tanda ke arah sana sudah ada, kasus pidananya memungkinkan, lalu sebelum KPK bergerak lebih jauh, buru-buru Anies didorong sebagai capres agar isunya bisa dibungkus menjadi isu politik. Itu yang kontroversi pertama dari percepatan deklarasi Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Yang kedua kontroversinya adalah langkah ini diambil oleh Partai Nasdem misalnya untuk mendegradasi AHY. Kita tahu kan, Partai Nasdem itu nggak bisa ngusung Anies sendirian. Sementara partai-partai lain sudah membangun koalisi yang cukup untuk memberi tiket capres dan cawapres. KIB, Golkar, PAN dan P3 cukup 20% untuk memberi tiket seorang capres dan seorang cawapres. Gerindra dengan PKB cukup untuk memberi satu tiket, sementara PDI sendiri cukup. Nah, Demokrat, PAN dan PKS sebetulnya cukup. Tapi problemnya Demokrat punya calon. AHY, anak seorang mantan presiden yang digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan, entah depan yang kapan, tetapi ini yang digadang-gadang. Dengan dicalonkannya Anies oleh Demokrat, AHY meredup, dia kebingungan, dia makin membingungkan diri. Ya, peluangnya ketutup dong kalau gini. Kalau AHY maksain, maka ya bubar dong koalisinya dan mereka sama-sama nggak dapet tiket. Oke, mungkin AHY akan menjadi alternatif cawapres. Anies AHY misalnya. Tapi dalam bacaan politik tentu saja orang melihat ini kan satu kolam, satu segmen. Anies dan AHY itu sama-sama orang yang selama ini menjadi antitesa atau memposisikan diri berhadapan dengan pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga kalau Anies AHY diperkirakan suaranya nggak akan nambah. Jadi kemungkinan AHY sial banget akan terpental juga. Mungkin Anies lebih suka melirik Khofifah Indar Parawansa misalnya, Gubernur Jatim, untuk membesarkan suaranya di Jatim dan asumsinya bahwa Khofifah adalah orangnya Pak Jokowi. Justru karena itu Anies ingin memperluas segmen pemilihnya atau segmen pendukungnya, bukan cuma ada di segmen oposan tetapi juga masuk ke segmen para pendukung Pak Jokowi dengan mengambil cawapres misalnya dari segmen itu. Kalau gitu gimana nasib AHY? Kita nggak tahu nasibnya. Kita cuma bisa bilang kesian deh lo gitu. Yang ketiga, kontroversi ketiga itu datang dari novel Mbak Mukmin. Novel Mbak Mukmin ini pentolan FPI yang kemudian memprotes pencapresan Anies dari Partai Nasdem. Kenapa? Kata novel Mbak Mukmin, Partai Nasdem selama ini tercatat dalam catatannya novel itu ikut mendorong seorang Ahok menjadi gubernur Jakarta. Ahok adalah musuh umat Islam, kata novel. Bukan cuma itu, Nasdem juga punya kader-kader yang melecehkan agama menurut novel. Dia menyebut Victor Laskodat, dia menyebut beberapa orang yang menjadi kader utama Partai Nasdem. Dan bukan cuma itu, kata novel. Dulu ketika Nasdem punya Jaksa Agung atau Jaksa Agung adalah bagian atau dianggap kadernya Partai Nasdem, banyak orang yang jadi tersangka atau diseret ke pengadilan dalam kategori novel ini ulama,
gua nggak tahu beneran ulama atau bukan, banyak yang diseret dan kemudian dihukum. Jadi di kacamata novel Mbak Mukmin bahwa deklarasi Anies oleh Partai Nasdem itu menyakiti hati umat Islam. Umat Islam versi novel tentu saja. Kalau gua sih membaca, kenapa kok lebih duluan Nasdem yang mendeklarasi Anies ketimbang PKS yang selama ini dianggap satu suara, yaitu dia tadi, Anies mau cuci tangan. Dia tidak mau distigma sebagai bapak politik identitas meskipun memang pengalaman atau kenyataan berkata demikian. Kasus Pilkada Jakarta kan gak gampang lupa dari ingatan kita bagaimana ayat dan mayat dieksploitasi sedemikian rupa, dan novel Mbak Mukmin ada dalam kubangan itu. Anies mendorong atau dia lebih suka Partai Nasdem duluan sebagai pengejawantahan dari partai nasionalis ketimbang dideklarasi oleh PKS misalnya. Yang kedua, menurut gua adalah ini sejalan. Sebelum Anies deklarasi sebagai capres atau dideklarasi sebagai capres, Anies juga masuk menjadi anggota Pemuda Pancasila. Kita tahu organisasi Pemuda Pancasila ini kan di bawah naungan Mas Yapto dianggap organisasi yang punya ideologi nasionalis, sehingga Anies masuk ke situ dan Mas Yapto sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk mendukung Anies sebagai capres atau calon presiden di 2024. Berbagai kontroversi itu meliputi pencapresan Anies oleh Partai Nasdem. Dan yang keempat, ini yang paling seru. Ketika wawancara dengan Najwa Shihab, Anies ditanyain, gimana komitmennya dengan Pak Prabowo? Kata Anies, kalau Prabowo maju sebagai capres, dia tidak akan maju. Tidak akan maju. Jangan pernah menanyakan itu kepada saya kalau Pak Prabowo maju sebagai capres. Dan kita tahu sekarang bahwa Gerindra sebagai partainya Pak Prabowo sudah mengajukan atau sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden. Nyata-nyatanya apa yang diomongin Anies itu bisa meleset. Padahal Prabowo sudah deklarasi, Anies juga menerima deklarasi dari Partai Nasdem. Memang orang yang bermulut manis bisa saja hari ini ngomong A, besok ngomong B, hari ini berstatement A, besok bersikap B. Itu yang menjadi kontroversi latar belakang pencapresan Anies Baswedan. Dan bagaimana kita melihat ini semua? Ya kita tinggal tunggu saja prosesnya. Toh Partai Nasdem sendiri kan belum cukup untuk memberikan tiket kepada seorang Anies maju sebagai capres. Ia harus berkoalisi dengan Partai Demokrat yang mulai sakit hati atau dengan PKS yang mulai merancang bagaimana melakukan kampanye untuk memenangkan Anies. Dan gue nggak tahu apakah kampanyenya bernuansa sara lagi seperti sebelum-sebelumnya. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.